minggu yang baru Tuhan. Kami mau melaluinya bersama dengan Engkau. Lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Biar semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebagai dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami juga mau belajar dari sebagian kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari kami Tuhan, berikan roh pengertian pewahyuan yang baru untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Meteraikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita belajar dari Yohanes 12 ya saudara. Yohanes 12 ayat ke-26. Berkati hidup saya ya saudara. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya saudara. Barang siapa melayani aku, jadi bukan saja sebagai orang-orang aktivis ya saudara-saudara. Mungkin saya ibu rumah tangga, saya tidak melayani, tapi sebagai ibu rumah tangga, saudara pun bisa berdoa. Sebagai pengusaha bisa menabur untuk pelayanan. Ada banyak hal ya saudara-saudara yang dipakai Tuhan, bukan cuma melayani pekerjaan Tuhan, tapi dikatakan melayani aku, artinya melayani pribadi Tuhan ya saudara-saudara, bukan sekedar pekerjaan Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus, wajib, kudu, mesti ya saudara-saudara, harus, Alkitab tulis seperti itu, mengikut aku. Artinya di mana Tuhan kemana kita ya ikut ya saudara-saudara. Ada satu video yang kemarin ini mungkin sempat ada yang melihat ya saudara-saudara. Tapi tidak bisa ditayangkan di sini, saudara bisa searching di Google. Bagaimana perjalanan Bapak Kepala Negara kita, Bapak Presiden Jokowi waktu ada di Papua ya saudara-saudara. Ada iring-iringan mobil kepresidenan melewati jalan di Papua. Dan rakyat di Papua itu di pinggir trotoar biasa menyambut kedatangan Bapak Presiden ya saudara. Dan di tengah perjalanan daripada pawai kenegaraan itu ya saudara, Bapak Jokowi itu buka jendela mobilnya. Dan ada satu ibu biarawati panggil-panggil, Bapak gitu ya saudara. Mungkin itu membuat Bapak Presiden itu tertarik dengan sambutan daripada ibu biarawati itu ya saudara. Jadi ketika sudah melaju agak jauh, tiba-tiba itu mobilnya berhenti. Dan si ibu ini bilang, mobilnya berhenti gitu. Mobil presiden, mungkin presidennya bilang ke ajudannya, stop. Dan si ibu yang biarawati ini tiba-tiba, ayo ibu deketin ke mungkin sudah dapat sinyal dari Bapak Presiden. Itu panggil ibu biarawati itu yang pakai kerudung putih, roknya putih, mungkin seperti itu ya, bilang ke ajudannya. Jadi si ibu biarawati ini mendekat kepada mobil daripada Bapak Presiden. Tiba-tiba Bapak Presiden ini keluar dari mobil dan memberi hormat tuh seperti itu. Memberi hormat kepada ibu biarawati ini. Seorang Bapak Kepala Negara memberi perhatian kepada rakyatnya ya saudara-saudara. Seorang pelayan, ibu biarawati ini melayani Tuhan. Biar kita ini sebagai umat Tuhan punya hati yang melayani ya saudara-saudara. Melayani untuk mengikut Tuhan. Karena Alkitab bilang di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Jadi Yesus adalah jalan buat saudara dan saya. Ayo ikuti kemana Tuhan mau. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Untuk kita ikuti, harus mengikuti kalau kita mau mendapatkan kehormatan dari Bapa. Yohanes 12 ayat 26 tadi katakan begitu. Harus mengikut aku. Seperti ibu ini, dia terus mengikuti jalannya kendaraan daripada Bapak Presiden itu. Kalau dia tidak ikuti, dia udah Bapak Presidennya udah lewat, saya belok aja. Ya saudara-saudara, itu gak akan ketemu. Nanti Bapak Presiden tidak akan memberikan hormat kepada Ibu Biarawati tadi. Tapi Ibu Biarawati itu tahu, mobilnya berhenti. Akhirnya dia dikasih sinyal mungkin, ayo Ibu deketin. Dia datang dekat kepada mobil itu ya saudara. Dan Bapak Presiden turun. Wah, ngimpi apa gitu ya saudara-saudara. Saya ngelihatnya aja tuh seneng banget saudara-saudara. Apalagi ibu ini mendapat satu kehormatan dari seorang kepala negara. Dia tidak pernah membayangkan mungkin ya saudara-saudara bisa ketemu muka dengan Bapak kepala negaranya. Satu kehormatan yang dia dapatkan dari seorang kepala negara. Wah, pasti hatinya sangat bersuka cita. Dan video ini viral di mana-mana ya saudara-saudara. Yang ngelihatnya aja saya senang, apalagi yang ngalamin ya saudara-saudara. Pasti hatinya bersuka cita sekali. Ketika kita mengikut Tuhan juga, Alkitab bilang, barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Yang pertama, mengikut aku. Mengikuti apa yang Tuhan mau. Tidak ke kanan ke kiri menurut kehendak kita sendiri. Tapi mengikut aku. Tuhan bilang seperti itu. Yang kedua, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Pelayan ini bukan sekedar orang yang melayani pekerjaan Tuhan, ya saudara-saudara. Terjemahan yang lain itu dikatakan siapa yang mau taat, siapa yang mau menjadi murid Tuhan, barang siapa yang mau mengabdi, ya saudara. Jadi kita semua pasti mau taat, kita semua mau menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan. Bukan sekedar melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita mengejar apa yang menjadi keinginan dan kerinduan hati Tuhan. Sehingga hati ini ya saudara-saudara, Tuhan lihat hati yang melayani. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Artinya ada satu keintiman, ada satu hubungan ya saudara-saudara. Enggak mungkin kalau tuannya jauh, pelayannya itu duduknya enggak mungkin deket-deket, pasti deket-deket ya saudara. Supaya apa? Ketika tuannya nyuruh apa, itu pelayannya tuh langsung dengan kesigapan cepat mengerjakan ya saudara. Karena ada kedekatan, ada hubungan antara kita dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian penyembahan. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Lewat ibadah kita kepada Tuhan. Saat teduh kita kepada Tuhan. Ada hubungan, yuk bangun hubungan kita terus menerus kepada Tuhan. Sehingga kita ini punya hubungan yang semakin melekat kepada Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Dikatakan apapun juga yang kamu lakukan itu, kamu lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita lakukan ini mengikut Tuhan, mengerjakan semua dengan keintiman itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya saudara-saudara, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ketika kita melayani orang lain, kita lakukan dengan segenap hati ya saudara-saudara. Sekalipun orang lain tidak melihat, tapi ada sepasang mata yang melihat apapun yang saudara dan saya lakukan. Itu yang akan membuat hidup kita ini terus bergairah ya saudara-saudara. Hati yang mau melayani, hati yang mau mengerjakan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Pengabdian kita tidak akan pernah sia-sia ya saudara-saudara.
Oleh sebab itu janganlah rohmu menjadi padam atau kendor. Tapi terus roh kita di dalam Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Untuk membuat roh kita menyala-nyala ya saudara-saudara, kita harus ada usaha, harus ada yang kita kerjakan. Jangan sampai kita ini suam, jangan orang katakan, "Uis, enggak Tuhan-Tuhanan lagi, enggak gereja-gerejaan lagi, enggak ke persekutuan-persekutuan lagi." Ada banyak orang yang kecewa dan menolak Tuhan hari-hari ini ya saudara-saudara. Mungkin karena terlalu banyak masalah, pergumulan yang tidak kunjung selesai. Membuat dia ini jadi tawar hati. Rohnya ini lama-lama suam, lama-lama padam. Tapi biarlah firman Tuhan mengingatkan untuk saudara dan saya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ayo pacu hidup saudara dan saya terus untuk mengejar apa yang dari Tuhan. Sehingga roh kita ini menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan sekali lagi bukan cuma sebagai pelayan. Tapi pribadi lepas pribadi. Hati ini ya saudara-saudara, hati yang melayani. Bukan terfokus dengan pekerjaan Tuhan. Tapi fokus kepada pribadinya Tuhan ya saudara. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Itu enggak ditulis di situ mungkin ya saudara. 1 Petrus 5 ayat keempat. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini yang Tuhan sediakan ya saudara-saudara. Kehormatan yang daripada Bapa. Ada mahkota kemuliaan. Ibu suster tadi ya saudara-saudara udah seneng banget mendapatkan kehormatan dari seorang kepala negara ya saudara-saudara. Apalagi kita sebagai orang yang melayani Tuhan. Tuhan bilang sudah disediakan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu ketika Tuhan datang menjemput saudara dan saya. Ayo sama-sama yuk. Kita semua punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena ada kehormatan yang dari Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu mari sama-sama kita punya hati yang melayani Tuhan. Ulang lagi ayat Yohanes 12 ayat yang ke-26. Sekali lagi kita baca. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Ya saudara-saudara, wajib mengikut Tuhan. Kedua, punya keintiman dengan Tuhan. Sehingga pelayanan kita ini pelayanan yang terfokus, mengikuti apa yang Tuhan mau. Punya hubungan keintiman dengan Tuhan. Sehingga kita ini punya hati yang terus melayani. Hati yang terus punya gairah ya saudara-saudara. Mungkin secara tubuh capek ya saudara-saudara. Kadang begitu capek. Tapi dibikin tidur sebentar capeknya hilang ya saudara. Karena apa? Karena roh ini terus punya on fire. Punya kekuatan yang dari Tuhan. Untuk tidak terpadamkan ya saudara-saudara, terus melayani sampai Maranatha, sehingga mahkota kemuliaan akan menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Itu saja yang saya bisa sharekan. Tuhan Yesus memberkati. Tadi Ibu Guatlan mengatakan sesuai sama firman Tuhan, kalau engkau melayani, lakukan seperti engkau melayani kepada Tuhan. Lainkan kalau kita melayani seseorang yang kita anggap sama-sama sederajat, itu ya biasa-biasa saja.
Tapi kalau kita melayani orang yang lebih tinggi, misalnya kita datang kepada bupati, kita datang kepada wali kota, kita datang kepada kapolres dan sebagainya, itu berbeda kan? Pelayanan kita berbeda, hormat kita berbeda, respek kita berbeda. Nah, firman Tuhan mengatakan hari ini, mengatakan kalau engkau melayani, ya, biarlah kita melakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini sangat berbicara sekali pada saat ini, katakan apapun juga yang kamu perbuat, apapun loh ya, apapun juga yang kamu perbuat, artinya kamu mau memberi, kamu mau melayani, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melayani orang yang lebih tinggi dari kita, itu beda caranya. Saudara, kemarin ini saya baru pulang dari Jakarta. Kan setiap kali kita kalau berhenti di lampu merah, itu kan ada orang yang minta-minta. Terus ada orang yang pakai baju kostum, ya ada yang seperti Marsha, ada yang seperti ya itulah kartun-kartun yang ada itu. Nah, ada yang seperti Winnie the Pooh apa kayak gitu ya. Nah, lalu pada saat saya melihat itu ada satu orang, saya yang seperti itu enggak tertarik lah ya, enggak tertarik. Tapi saya tertarik dengan seorang yang benar-benar tangannya dua-duanya itu cacat ya, enggak punya tangan, tangannya kecil gitu. Dari jauh saya sudah bilang, Tuhan, aku pengen untuk memberikan sesuatu kepada anak orang ini. Lalu saudara, saya begitu ini, Tuhan buat orang ini itu dekat dengan jendela saya supaya saya bisa ngasih uang. Karena terus berhentinya kan cuma sebentar lampu merah hijau itu. Tiba-tiba Kian dari belakang ngomong, Oma lihat itu orang gak punya tangan, kasih si Oma, kasih yang uang yang banyak katanya dia. 100 ribu katanya gitu. Saya tuh merasa ini anak merasakan ada sesuatu yang harus diberi. Saya sih gak ngasih sampai ratusan ribu, saya cuma kasih 10 ribu. Lalu akhirnya benar orangnya deket, saya kasih. Saya memberi, saya bilang, aduh Tuhan kasihan orang yang seperti ini. Karena dia mau kerja apa, gak ada yang bisa dikerjakan. Nah, saya lakukan hal itu. Lalu tiba-tiba kan ada lagi yang pakai kostum-kostum. Nah, minta juga kan. Nah, si Kean juga bilang, itu dikasih, itu minta uang, kayaknya belum makan, kata dia gitu. Lalu saya berbeda saudara. Kalau saya orang itu saya kasih 10 ribu, yang ini saya kasih cuma 1.000. Ya. Terus dia ngomong, Oma dikasih berapa? Ya, pokoknya dikasih uang lah buat mereka jajan. Nah, dari tindakan saya itu tuh saya tuh merasakan iya ya. Cara saya memberi itu sangat berbeda. Saya memberi pada orang yang cacat itu sungguh-sungguh dengan segenap hati yang tadi dikatakan dalam firman Tuhan. Tapi yang ini sekedarnya. Jadi saudara bisa membedakan antara memberi dengan segenap hati dan memberi dengan sekedarnya. Karena saya tidak terbeban sebetulnya sama orang yang seperti itu. Karena saya tidak tahu dalamnya orang itu masih muda atau sudah tua, dia cacat atau tidak, kenapa dianya minta-minta di pinggir jalan gitu. Itu prinsip saya. Sehingga saya memberinya itu tidak dengan segenap hati. Tetapi saya memberi dengan segenap hati itu pada saat saya melihat orang cacat. Saudara, tapi hari ini Tuhan kan katakan seperti ini. Apapun yang kamu perbuat, coba ditayangkan lagi. Apapun yang kamu perbuat, buatlah dengan segenap hati. Apapun juga yang kamu perbuat. Nah, firman ini tadi menegur saya, ya aku ini tidak melakukan karena aku juga dua-duanya saya memberi. Tapi yang satu saya memberi dengan segenap hati, yang satu saya memberi dengan sekedarnya. Nah, saudara, ini biarlah menegur kita. Apapun yang Tuhan tugaskan
sebagai seorang pelayan, mungkin saudara hanya sebagai nyapu halaman, ya. Mungkin saudara hanya nata tempat-tempat duduk di rumah Tuhan. Apapun, misalnya ada kotoran di hadapan saudara di rumah Tuhan ini, lalu saudara ambil, belajar, dilakukan dengan segenap hati. Jangan sampai ini rumah kok dikotorin kayak begini, gak ngerti, bu ya taruh di tempat sampah. Sudah ngomel begitu, itu artinya melakukan dengan terpaksa. Jadi belajar melakukan segala sesuatu, memberi minum kepada orang miskin maupun memberi minum kepada hamba Tuhan, memberi minum kepada orang yang sama sekali tidak bisa menolong diri sendiri, maupun misalnya kita itu mendapatkan sesuatu tugas untuk melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, belajar kita itu melakukan dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kita. Ya, ini saja yang saya ingin sampaikan kepada saudara, supaya kita tahu bahwa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah menjadi berkat buat orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini Engkau melakukan sesuatu teguran buat kami. Karena seringkali kami melakukan sesuatu tidak dengan segenap hati Tuhan. Kami selalu membeda-bedakan karena kami melihat kenyataan. Buat kami hari ini mengerti Tuhan, dimanapun Engkau berada, di situ kami berada. Berarti pada saat kami ini memberi sesuatu, Engkau ada di samping kami Tuhan. Biar kami mengerti bahwa apa yang kami lakukan adalah benar-benar kami ini tahu bahwa kami melakukan karena Engkau, bukan kami melakukan karena berdasarkan perasaan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih buat pujian penyembahan sepanjang 1 jam ini Tuhan. Sehingga kami ini mengerti Bapa, bahwa apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami tahu Engkau tetap yang terbaik yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih buat penyembahan pujian yang kami lakukan hari ini. Bapa, kami tetap datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, supaya Engkau memberkati akan bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa untuk pandemi-pandemi yang ada. Tuhan, Engkau tahu saat-saat ini dengan surutnya pandemi, banyak sekali orang-orang sudah mulai keluar dan sudah melakukan semua aktivitas Tuhan. Kami berdoa, biarlah atmosfer setiap kota di Indonesia ini dibersihkan Tuhan dari pandemi. Jangan sampai pandemi ini mewabah kembali. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, bersihkan atmosfer bangsa dan negara kami ini daripada semua yang tidak baik Tuhan, sehingga perekonomian mulai berjalan, pariwisata mulai berjalan, semua peraturan-peraturan pembatasan akan tidak berlaku lagi. Engkau buat semua menjadi normal Tuhan. Indonesia menjadi normal, Indonesia menjadi maju, Indonesia menjadi pulih. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Hari ini Tuhan, kami percaya Engkau pun akan mendengar doa kami. Lepaskan kami daripada tsunami Tuhan. Kalau saat-saat ini Sion sudah mulai hujan, kami minta di dalam nama-Mu, tidak ada sakit penyakit, tidak ada tsunami, tidak ada banjir besar. Engkau lepaskan semua daripada kota ini dan juga di mana-mana pun juga.
lepaskan dari gempa bumi Tuhan, lepaskan dari tanah longsor yang sekarang ini terjadi di Bali dan yang lain-lain dan di Papua. Kami minta Tuhan, Engkau yang akan memegang kendali dari bangsa kami dan semua pulau-pulau di Indonesia. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur dimanapun juga Engkau tempatkan kami, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Kami mohon Tuhan, jadikan kami pendoa yang berkenan di hati-Mu, mendukung doa buat bangsa dan negara di mana Engkau tempatkan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua dan semuanya ini. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas hidup kami. Biarlah mata kami juga Tuhan, telinga kami juga Tuhan, dan bibir mulut kami ini diurapi dengan pengurapan yang berasal daripada-Mu. Pegang hati kami Tuhan, supaya hati kami tetap melekat kepada-Mu. Semua roh ketidakpercayaan yang ada meliputi hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan. Tuhan, berkati tangan kami hari ini. Hari ini kami mau melakukan segala perkara yang terbaik yang Engkau sudah sediakan buat kami. Biarlah apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Apa yang kami lakukan mendatangkan berkat buat orang lain dan buat kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kaki kami, supaya kaki kami berjalan lurus seperti yang Engkau mau. Apa yang Engkau keinginkan kami jalani Tuhan. Seperti firman-Mu hari ini, di mana Engkau ada, di situ kami ada. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.